Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan solihah kelas 1? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Semoga teman-teman tetap semangat puasanya sampai 1 bulan penuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Mata pelajaran PPKN. Teman-teman, sebelum belajar, membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang aturan merapikan benda dan meminjam barang orang lain. Aturan merupakan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan harus dipatuhi. Mematuhi aturan membuat hidup kita lebih teratur. Dalam penggalan sebuah hadis, setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Hadis riwayat Abu Daud 3594, Turmudzi 1352 dan disahihkan oleh Albani. Teman-teman, misalkan di rumah ada kesepakatan aturan setelah makan teman-teman harus mencuci piring. Nah, aturan yang telah dibuat bersama ayah dan bunda ada kesepakatannya ya. Jadi teman-teman menjalankan aturan yang telah disepakati. Atau setelah bermain teman-teman merapikan mainan. Nah, itu juga aturan yang sudah disepakati di rumah dan teman-teman harus menjalankannya. Bermain, siapa yang suka bermain? Semuanya pasti suka bermain ya. Nah, ketika bermain juga ada aturannya. Aturannya misalkan teman-teman boleh bermain setelah mengerjakan tugas dari sekolah. Teman-teman bisa bermain sendiri, bisa bermain dengan teman, bermain apa saja ya. Nah, ketika bulan puasa bermain yang menghemat energi. Tidak perlu yang lari-lari, tidak perlu yang menguras energi manjat-manjat pohon. Karena apa? Kalau teman-teman bermain di saat puasa yang menguras energi, nanti teman-teman cepat merasa haus dan lapar. Puasanya nanti tidak kuat ya sampai maghrib. Jadi ketika puasa carilah permainan yang hemat energi. Teman-teman bisa misalkan bermain membuat mainan dari kardus bekas atau bermain dari kertas origami dibentuk yang lucu-lucu. Nah, ketika puasa kita bisa bermain yang menghemat energi ya. Jadi ketika bermain ada aturannya. Main, misalkan teman-teman main setelah menyelesaikan tugas dari sekolah. Jadi mainnya tenang. Merapikan kembali mainan. Nah, ini aturan ketika teman-teman bermain. Merapikan kembali mainan ke tempat mainan. Jadi mainan tidak berserakan di mana-mana. Ketika teman-teman merapikan kembali mainan ke tempat semula, maka rumah menjadi rapi. Kalau rumah menjadi rapi, kita senang ya melihatnya, kita juga merasa nyaman tinggal. Nah, mainan jika disimpan dengan baik jadi awet karena terawat. Apa jadinya ketika mainan tidak kita kembalikan ke tempat mainan? Kita biarkan saja mainan itu berserakan di mana-mana. Ya, rumah menjadi berantakan. Kalau rumah berantakan, tidak enak ya dilihat dan kita juga merasa tidak nyaman ketika kita tinggal di rumah dengan kondisi berantakan. Nah, Allah itu suka dengan pekerja yang rapi. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Jadi ketika teman-teman selesai bermain, rapikan kembali ya mainannya ke tempat semula. Nah, kalau mainan kita kembalikan ke tempat semula, rumah rapi akan terasa indah dipandang mata ya. Karena
Allah itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nah, aturan yang berikutnya setelah aturan bermain, ada aturan lagi nih di rumah, merapikan kamar setelah bangun tidur atau kamar setelah teman-teman gunakan bermain, maka kamar rapikan kembali. Nah, merapikan kamar bisa dari melipat selimut, merapikan spray, menata bantal dan guling. Jadi kamar rapi dan kita nyaman ya berada di dalam kamar. Kemudian cara merapikan kamar yang kedua bisa dengan kita menyapu kamar. Jadi kamar selain rapi juga bersih. Kemudian ada aturan lagi di rumah ya, menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Misalkan sapu, kemudian sapu kita gunakan untuk menyapu. Tempat sampah kita gunakan untuk membuang sampah. Nah, itu menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Misalkan ini Faliha dan Ashifa bermain kertas di teras rumah. Setelah bermain, banyak kertas berserakan. Kemudian Faliha menyapu menggunakan sapu ijuk. Nah, ini Faliha menggunakan benda sesuai fungsinya ya, yaitu sapu ijuk digunakan untuk menyapu lantai. Kemudian Ashifa membuang sisa kertas terkumpul ke tempat sampah. Nah, Ashifa juga menggunakan benda sesuai fungsinya, yaitu tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh yang tidak sesuai menggunakan benda sesuai fungsinya. Misalkan mencoret tembok. Mencoret tembok ini kita tidak menggunakan benda sesuai fungsinya, karena ketika kita mau menulis, mencoret, maka gunakanlah buku atau kertas. Jika tembok yang kita coret-coret, maka tembok akan menjadi kotor dan mudah rusak. Kemudian duduk di atas meja. Duduk di atas meja ini juga tidak menggunakan benda tidak sesuai fungsinya, karena meja bukan kita gunakan untuk duduk, melainkan untuk menulis, untuk makan. Duduk yaitu di kursi. Nah, kursi kita gunakan untuk duduk, itu sudah sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi jika meja yang kita gunakan untuk duduk, berarti menggunakan benda tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian main ayunan dengan kencang. Nah, kalau main ayunan dengan terlalu kencang, maka itu berbahaya, membuat kita jatuh. Maka gunakan permainan itu juga sesuai fungsinya, main ayunan dengan berhati-hati, tidak terlalu kencang agar kita aman ketika bermain. Nah, main perosotan. Nah, main perosotan ini juga sesuai aturan ya. Naiknya dari tangga, kemudian ketika berseluncur sesuai antrian. Bagaimana kalau naiknya dari depan? Nah, naik dari depan berarti tidak sesuai aturan ketika main perosotan. Mungkin bahayanya apa? Kita bisa terjatuh, tersungkur. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu sesuai aturan, menggunakan benda sesuai fungsinya, maka kita juga akan selamat gitu ya, tidak mengalami cedera. Misalkan ayunan tadi, kalau kencang-kencang mainannya tidak memenuhi sesuai aturan, kita bisa terjatuh. Nah, kemudian ada adab meminjam barang orang lain. Ketika kita meminjam orang lain, kita tidak boleh memaksa ya, meminta izin terlebih dahulu, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Silahkan teman-teman menyaksikan video Nusarara adab meminjam barang orang lain. Nah, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.